Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Aulia dan teman saya Siti Pamaria dan satu lagi Ajeng Wundari. Kami di sini ingin membahas tentang poligami untuk memenuhi mata kuliah Fikih Munakahat. Selanjutnya untuk pemateri 1 saya serahkan kepada teman saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu pengertian poligami dan dalil-dalil poligami. Yang pertama, pengertian poligami. Kata poligami berasal dari dua kata, yaitu polus dan gamos. Polus yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan. Jadi dalam sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai atau dapat memiliki lebih dari satu istri. Dalam fikih munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki yang boleh beristri lebih dari satu, tetapi dibatasi hanya 4. Karena jika lebih dari 4, maka ia mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri. Dalil-dalil poligami yang pertama itu dari surat An-Nisa ayat 3 dalam Al-Quran menyatakan tentang hukum poligami, yaitu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim atau bila mana kamu menikahinya, maka menikahilah perempuan yang lain. Kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itulah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Para pakar fikih sepakat bahwa hukum melakukan poligami adalah boleh atau mubah. Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Abbas Mahmud Al-Aqad berpendapat bahwa Islam tidak menciptakan poligami, tidak mewajibkannya, dan tidak pula mensunatkannya. Akan tetapi Islam mengizinkan poligami itu dalam beberapa kondisi dengan bersyarat keadilan dan kemampuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebolehan suami berpoligami. Kebolehan suami berpoligami, yang pertama, Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas. Karena itu, Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria. Yang kedua, untuk mengatasi kekecewaan suami karena akibat istrinya mandul atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya. Yang ketiga, banyaknya jumlah wanita dari kaum pria dan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban. Hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami. Yang keempat, tiap-tiap bulan yang lebih kurang selama 1 minggu, si suami tidak dapat mendekati istrinya karena keadaan haid, dalam keadaan hamil 6 bulan ke atas dan sesudah melahirkan. Yang kelima, wanita sudah umur 50 tahun atau telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya. Yang keenam, bila istri telah pergi dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya. Selanjutnya, poligami dalam Islam. Poligami boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islam, anak itu penerus sejarah yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup
berkah adanya keturunannya yang soleh, yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul, berdasarkan keterangan medis, hasil laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu berlaku adil. Pengertian berbuat adil di sini adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istrinya secara imbang, baik kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wundari. Saya selaku pemateri ketiga ingin menyampaikan pembagian poligami. Yang pertama yaitu ada pembagian waktu. Sangat dibutuhkan bagi seorang suami istri memerlukan waktunya untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu ada pembagian tempat tinggal. Mengapa pembagian tempat tinggal itu sangat penting? Karena setiap rumah tangga itu memiliki keprivasian masing-masing. Dan yang ketiga yaitu pembagian finansial atau fasilitas dalam rumah tangga. Sangat diperlukan mengenai sandang, pakan, dan lain sebagainya kepada istri satu dan istri yang kedua, terlebih kebutuhan sang anak. Selanjutnya yaitu syarat berpoligami. Yang pertama, ada persetujuan dari istri yang pertama. Yang kedua yaitu suami mampu memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir, suami mampu berlaku adil terhadap suami istri satu dan istri yang kedua. Jadi kesimpulannya, poligami itu adalah relasi dari seorang laki-laki untuk menginginkan mempunyai dua istri. Adapun peran dalam poligami tersebut, laki-laki harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan memenuhi kebutuhan istri serta anaknya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai tugas untuk memenuhi ketentuan syarat ujian akhir semester. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Selebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum